Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza dengan sekolah penempatan di SD Negeri 120/3 Kecamatan Darat dengan dosen DPL yaitunya Bapak Afan Yusra SPD MPD. Nah, pada kali ini kegiatan pembekalan pada hari ke-13 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Nah, sesi pertama ini ada 2 materi. Untuk materi pertama mengenai pencegahan 3 dosa besar pendidikan berupa kekerasan seksual yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hizbullah Amri. Nah, dampak kekerasan seksual ini bisa menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban. Korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Juga kehilangan mata pencaharian di dunia sekolah oleh tenaga pendidik maupun pendidik, juga mendikreditasikan posisi satuan pendidikan. Kesetaraan memastikan semua pihak mendapat kesempatan yang sama dengan memberikan akses dan alat bantu yang sama. Memperlakukan semua orang secara sama dan baru bisa dilakukan setelah tercipta keadilan. Nah, juga diterangkan juga kesetaraan berkeadilan, memastikan semua pihak berdiri di belakang garis start yang sama. Affirmative action bagi kelompok minoritas perlu dipastikan sebelum menciptakan kesetaraan. Nah, kekerasan seksual ini ialah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang mengakibatkan penderitaan psikis, fisik yang juga dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Konsep kunci dalam kekerasan seksual, efeknya paling besar namun paling sulit dibuktikan. Nah, untuk bentuk kekerasan seksual ini bisa pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penyebab korban takut untuk melapor yang telah ditemukan yaitunya menyalahkan korban. Kemudian kelumpuhan sementara, tuduhan palsu, pembebanan korban, serta penyalahgunaan wewenang. Nah, untuk prinsip PPKS yaitunya kepentingan terbaik bagi korban. Kemudian keadilan dan kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, serta jaminan ketidakberulangan. Untuk pencegahan kekerasan seksual dalam institusi, adanya pembelajaran, penguatan tata kelola, maupun penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik. Untuk individu bisa pembatasan pertemuan individual. Untuk anak bisa dengan mengajarkan pendidikan seksualitas pada anak sesuai dengan tahapan usia anak. Untuk satuan pendidikan bisa mendorong untuk melakukan upaya dalam menindak baik pencegahan berupa sosialisasi maupun kesadaran di satuan pendidikan serta menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan serta siap melapor tindak kekerasan seksual yang terjadi di sekolah tersebut. Penanganan di satuan pendidikan bisa dengan memberikan pertolongan terhadap korban, melaporkan kepada orang tua atau wali, mengidentifikasi fakta kejadian tindak kekerasan, menjamin hak peserta didik, melaporkan kepada dinas pendidikan. Untuk prinsip penanganan kekerasan seksual pada anak, yaitunya sudah disebutkan tadi, kepentingan terbaik bagi peserta didik, kemudian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, persamaan hak pendapat peserta didik, tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Kemudian untuk materi kedua pada sesi pertama yaitunya pencegahan 3 dosa besar pendidikan berupa perundungan oleh Ibu Yumna Nurtanti Samara. Perundungan atau bullying ini ialah perilaku agresif berupa menyerang, mengganggu, mengusik, mengucilkan,
menindas dan ataupun menyusahkan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat dan lebih berkuasa terhadap orang atau kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tidak berdaya dan berpotensi berulang. Bentuk perundungan bisa perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan sosial dan emosional maupun perundungan daring. Yang terlibat dalam perundungan yaitu pelaku, korban, saksi. Untuk karakteristik perundungan dilakukan secara sengaja, ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan, pengulangan aksi yang dilakukan. Untuk dampak perundungan, bagi korban tentunya adanya dampak mental berupa perasaan negatif yang dapat mengakibatkan stres, depresi, dan atau bahkan bunuh diri. Untuk dampak fisik berupa perasaan lelah atau gejala seperti sakit kepala, luka maupun memar. Untuk dampak emosional berupa perasaan kesal atau malu yang mengakibatkan hilangnya minat atas hal-hal yang mereka sukai. Untuk dampak prestasi bisa rendahnya prestasi akademik dari korban atau penurunan tingkat kehadiran di sekolah. Bagi saksi yang tidak melakukan intervensi apapun dapat berasumsi bahwa perundungan adalah hal atau perilaku yang dapat diterima di lingkungan sosial. Saksi lalu mungkin akan bergabung dengan pelaku karena takut menjadi target berikutnya. Bagi pelaku, perilaku yang cenderung mudah marah, agresif, berwatak keras, kurang empati, serta tentunya dijauhi oleh orang lain. Yang perlu dilakukan sekolah dalam pencegahan kekerasan bisa dengan penguatan tata kelola sekolah, edukasi anti kekerasan, serta penguatan sarana dan prasarana. Untuk sesi kedua, materi pertama tentang kompetensi pedagogi oleh Bapak Setio Iswoyo. Kompetensi di sini ada 3 komponen yang berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi terdiri atas pedagogi, kepribadian, profesional, maupun sosial. Konsep pedagogi yaitunya teori pengajaran. Pedagogi adalah seni dalam mengajar anak. Kunci sukses seni mengajar yaitunya berpihak atau berpusat pada murid. Tipsnya bisa choice, voice, maupun ownership. Kemudian kuasai materi dan asah keterampilan. Kreatif adalah cara berpikir yang tidak biasa atau keluar dari kotak atau out of the box. Pembelajaran kreatif bisa pendahuluannya melakukan apersepsi, inti, melakukan pertanyaan pemantik maupun memberikan materi, kemudian penutup, feedback, refleksi, dan tindak lanjut. Pendidikan berbasis karakter untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah materi untuk pembekalan pada hari ke-13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.